generasi pasti ada penerus. Ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Razik bin Hussein bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia saudara. Mengaku keturunan Nabi tapi dia diam, bahkan dia mengatakan, hei PWILS, kalian jangan mencaci, kalian jangan mencaci orang, jaga persatuan, jaga kesantuan. Hei, kalau sama PWILS Anda bilang kita harus jaga kesantunan, kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki presiden saya Joko Widodo? Kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu? Kenapa Anda diam ketika Nahdlatul Ulama dihinakan oleh siapa namanya? Faisal Assegaf. Ketika Mbah Hasim dihinakan Anda diam. Lalu ketika kami putra putri Nahdlatul Ulama membalas semua itu, Anda katakan Anda bukan NU karena Anda mencaci maki. Saya mencaci maki, kita Laskar Sabilillah mencaci maki, bukan orang baik tapi orang yang sukanya mencaci maki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau engkau mau balas, kata Al-Quran, maka balas sebagaimana perbuatan mereka. Dan kita belum seleting balasannya, ini belum selesai saudara, betul apa tidak? Sudah banyak yang mereka lakukan, menghina-hina para pemimpin kita, para ulama kita, betul? Kita hanya ngomong, kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi, kamu bukan orang Arab, marah. Padahal itu kajian ilmiah saudara. Ini ada kitabnya di abad kelima. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubed. Ada kitab Tahdibul Ansab saudara, ada kitab Muntaqilatul Talibiyah, ada kitab Al-Majdi, ada kitab As-Sajaratul Mubarakah, ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Fahri. Hafal sampai itu, Masya Allah. Ini bukan fitnah saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya, nggak biasa turunan Wali Songo, bangsa Indonesia berbohong saudara, nggak biasa. Kita bangsa Indonesia turunan para raja, mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tidak bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gua diam, gua caci lu marah? Gimana urusannya ini? Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya abadi di dalam Al-Quran, jangan kau menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati begitu saja. Tidak saudara, mereka hidup abadi, bal ahya. Mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus. Arwahnya Wali Songo masih muterin Indonesia saudara. Arwahnya daripada Kiai Khalil masih mengitarkan Madura saudara. Arwahnya para habaib, para kiai, para pahlawan masih muter ada di Indonesia, memantau bagaimana negara yang diperjuangkan untuk tetap tinggi dan juga ditakuti oleh negara-negara lain saudara. Enggak, mereka nggak ninggalin kita, salaf nggak ninggalin kita, pahlawan-pahlawan yang gugur tidak ninggalin kita saudara. Mereka tetap mendoakan Indonesia, mereka memantau Indonesia, mereka memonitor Indonesia. Insya Allah Indonesia tidak akan pernah kehabisan para pejuang saudara. Mati satu tumbuh 1000 saudara. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, setiap generasi pasti ada pejuang, setiap generasi pasti ada penerus.
ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Razik bin Hussein bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia saudara. Gak kehabisan kita oleh pejuang, dan insya Allah santri-santri di sini pun akan bangkit menjadi pejuang selanjutnya saudara. Insya Allah nanti akan timbul dari Madura pejuang-pejuang selanjutnya saudara. Sampai hari kiamat Indonesia tidak akan kosong dari para pejuang saudara. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga saudara tidak usah khawatir, tidak usah khawatir ketika keadaan semakin berat dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah untuk memperkuat kita, bukan melemahkan kita saudara. Maka oleh sebab itu terus berjuang apapun kondisi dan resikonya, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya kemenangan dan juga kebarokahan buat Indonesia saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, indikasi-indikasinya sudah ada. PKI itu dulu musuhin ulama, sekarang mulai timbul. Berapa banyak yang musuhin ulama? Kira-kira saya pengen tanya, yang musuhin ulama sekarang, zaman sekarang, ada apa enggak saudara? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang benci dengan ulama ada apa enggak? Yang nggak suka sama pondok pesantren ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang teror ulama ada apa enggak? Yang bunuh ulama ada apa enggak? Ada apa enggak? Sehingga saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungin ulama? Siap kawal ulama? Siap cintai ulama? Siap aktif di majelis mereka? Siap jadi pejuang baru? Siap bangkit? Siap bangkit? Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad! Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan takbir Belanda lari saudara, dengan takbir yang namanya Jepang lari saudara, dengan takbir Indonesia terangkat derajat dan juga martabatnya saudara. Sehingga takbir di Indonesia tidak boleh surut saudara sekalian. Takbir di Indonesia tidak boleh merendah saudara sekalian. Takbir di Indonesia harus terus meninggi dan menggaung ada di mana-mana. Sehingga insya Allah dengan kalimat Allahu Akbar, sehingga kalimat itulah yang akan mengantarkan Indonesia di dalam perjuangan ini sampai di dalam kedudukan daripada kemenangan. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu indikasi-indikasi kebangkitan PKI itu memang betul-betul ada dan nyata saudara. Cuman saking aja yang perlu sama PKI pengen nutup-nutupin karena mereka mungkin punya jabatan dan kekuasaan. Tapi kita masyarakat sudah melihat bagaimana indikasinya nyata, bagaimana ulama dimusuhin, bagaimana ulama diculik, diintimidasi, diteror, bahkan ada yang dibunuh. Di Cicalengka juga ada yang dibunuh saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kasus yang dulu, masih ingat kasus orang gila? Orang gila yang bunuh ulama, masih ingat? Beberapa tahun yang lalu itu kan sudah termasuk indikasi kebangkitan PKI. Sekarang lagi RUU HIP mau diadakan lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyongsong, untuk memenangkan, untuk memberikan dorongan PKI untuk bangkit ke Indonesia. Na'udzubillahi min. Dikatakan PKI ini korban, PKI itu adalah korban, PKI itu pahlawan. Innalillahi wa inna ilaihi. Memutarbalikkan fakta saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang bunuh ulama PKI, yang nutup pondok pesantren PKI, yang bakar pondok pesantren PKI, yang suka bakar masjid PKI saudara. Kok bisa PKI pengen dijadikan pahlawan? Kok bisa PKI dijadikan yang namanya korban? Itu tidak masuk akal dan rasional saudara sekalian. Maka oleh sebab itu saudara, Indonesia ini harus bebas dan aman dari PKI. Indonesia harus tidak ada PKI. Indonesia anti PKI. Dan kami masyarakat Madura bangga menjadi musuh PKI saudara. Kira-kira kalau PKI bangkit di Indonesia, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan kebangkitan PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, betul. Siap berjuang buat Indonesia, siap mati buat Indonesia, siap tumpah darah buat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar.
Sallu ala Muhammad. Hati-hati, hati-hati, hati-hati saudara. Ini nggak boleh didiamkan, nggak boleh. PKI ini bahaya saudara. Dan ini hal yang tidak boleh didiamkan sama sekali. Sehingga saya pengen tanya, yang menculik daripada para ulama kira-kira PKI bukan? PKI bukan. Yang benci majlis PKI bukan. Yang benci pesantren PKI bukan. Yang suka menculik santri PKI bukan. Yang benci dengan Islam PKI bukan. PKI bukan. Kemudian yang suka membunuh PKI, membakar dan lain sebagainya PKI, sehingga mereka membuat negara dalam negara ada di Magetan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira PKI ini penjahat apa pahlawan saudara? Penjahat apa pahlawan? Penjahat apa pahlawan? Innalillahi wa inna ilaihi. Faktanya ada, sejarahnya ada, lengkap semua saudara. Sekarang mau diputar balik, PKI dijadikan pahlawan dan korban. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira masyarakat Madura nerima enggak dengan adanya RUU HIP? Nerima apa enggak? Yang mana undang-undang ini akan memperkuat gerakan mereka, gerakan-gerakan PKI. Kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap jaga Indonesia dari PKI. Siap jaga Indonesia dari PKI. Siap jaga Indonesia dari PKI. Siap perang melawan PKI. Siap perang melawan PKI. Siap hancurkan PKI. Siap jaga Indonesia. Siap kawal ulama. Siap jaga ulama. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehingga tidak ada celah untuk PKI bisa bangkit ada di Indonesia saudara. Tidak ada celah untuk ideologi komunis untuk bangkit ada di Indonesia. Maka insya Allah mudah-mudahan PKI dihancurkan sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya saudara. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah, itulah sejarah singkat saja mengenai kebejatan dan juga kebiadaban PKI. Masih lagi banyak saudara. Maka oleh sebab itu ayo hati-hati. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau kita masih tidak peka, kalau kita di sini masih uncang-uncang kaki merasa aman, hati-hati kebangkitan PKI akan bisa terjadi ada di Indonesia saudara. Maka oleh sebab itu jaga baik-baik Indonesia dengan zikir, dengan majlis-majlis ilmu, dengan masjid-masjid yang begitu ramai dalam ibadah, jaga dengan doa dan juga siap-siap waspada, jaga Indonesia dengan jiwa dan raga, sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi Indonesia dengan sebaik-baik perlindungan. Insyaallah mudah-mudahan pejabat-pejabat yang baik mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah. Pejabat-pejabat yang tidak baik dikasih hidayah oleh Allah. Kalau mereka menolak hidayah, mudah-mudahan mereka cepat kembali kepada Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, namun terakhir saya rasa sudah cukup dengan beberapa informasi ini tentang masalah PKI, adab, suluk dan perjuangan untuk kita semua. Namun ada hal yang istimewa saat ini buat semua masyarakat yang saat ini hadir. Alhamdulillah, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Anda sudah diusir saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura saudara. Maka mudah-mudahan saat ini berkat daripada Rasulullah, yang belum umrah insyaallah bisa umrah, yang belum haji bisa haji, yang sakit dikasih sehat, yang taklim dikasih barakah. Insyaallah mudah-mudahan kabul semua hajat-hajat kita dunyawiyah wa ukhrawiyah. Amin ya rabbal. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu alhamdulillah kiswahnya Rasulullah sudah ada di sini. Saya bawa untuk menjadi hadiah. Nanti jangan keluar dulu biar disambut sama salawat ya. Itu kiswah sudah kita bawa, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Dan juga saudara-saudara sekalian, nanti karena begitu banyak, susah untuk tabarruk, nanti tolong dijaga dan dikondisikan ya. Nanti
semuanya kita sambut kiswah Nabi. Nanti kita bangun nanti ya, kalau sudah salawat kita bangun, kemudian kita sambut dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian juga kita akan salam, antum keluarin unek-unek di dalam hati melalui hati ya, sembari nanti kita berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, terus diulang-ulang sampai kiswah itu dimasukkan kembali ke kotaknya ya. Kemudian nanti mudah-mudahan semua hajatnya semuanya tawasul dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan ada ragu kepada Allah dan Rasulnya, jangan ada ragu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta semua kepada Allah, minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, yang banyak sekalian saudara sekalian. Allah al-Ghaniyu, Allah itu maha kaya. Kalau kita minta sama manusia, manusia ada jenuhnya, manusia ada bosannya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah tidak akan pernah memberikan kekecewaan kepada hamba-hambanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran kiswahnya Rasulullah ini bisa memberikan daripada obat rindu buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala dan Rasulullah menjadi saksi bahwa kesannya kita siap untuk berjuang bersama baginda Nabi Muhammad. Aneh apa kaget? Aneh apa kaget? Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti. Mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Ketika Al-Qatiri di Yaman berperang dengan Al-Kuwaiti, mereka ngilang. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia mempunyai kesadaran bahwa kita sedang dijajah, lahir Budi Utomo, lahir Sarekat Islam, lahir Muhammadiyah, lahir Nahdlatul Ulama, Sumpah Pemuda 1928. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu negara, negara Indonesia. Eluh ada di mana? Eluh ada di mana? Kagak ada saudara. 1945 Surabaya berkobar. Di Ampel itu banyak itu Belawi. Apa ada satupun yang kemudian terdeteksi bahwa dari ribuan mayat-mayat putra putri Surabaya, putra putri Blitar, Tulung Agung itu, Kediri, Tuban, apa di situ ada yang mukanya mirip India? Kagak ada. Yang ada putra putri Surabaya yang meregang nyawa demi bangsa dan negaranya. Yang ada adalah putra putri Banyuwangi, Bojonegoro, Tulung Agung, Blitar, Kediri dan lain sebagainya di Jawa Timur. Dan ada satu putra dari Cirebon yang pasukan santri, karena waktu perang itu saudara, waktu di Surabaya itu berbagai macam pasukan. Pasukan nasional, pasukan pemuda Hindu, pasukan pemuda Buddha, pasukan Kristen, pasukan santri Nahdlatul Ulama dipimpin oleh siapa panglima perangnya? Sayyid Abbas Buntet, kakeknya Gus Abbas Buntet. Beliau belum datang, Mbah Hasyim Asy'ari. Tunggu dulu, tunggu Ki Abbas dari Cirebon sampai dia datang. Apakah itu Sayyid Abbas Buntet itu hanya dari obrolan para kiai, para ulama kepada santri, kemudian diberikan ceritanya sampai kita hari ini? Tidak saudara. Perjuangan Ki Abbas Buntet ditulis di majalah The New York Times dari Amerika, ditulis di koran-koran Belanda, koran-koran Inggris, semua datanya lengkap. Tidak boleh seorang pahlawan kemudian dia dijadikan pahlawan sebagai pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan tanpa ada data satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh pahlawan nasional diangkat hanya karena anaknya jadi menteri sosial. Tidak bisa. 7. Putra putri Blitar tanggung jawab. Saya udah pakai keris begini. Kerisnya ada ininya, ya, bukan sembarangan ini keris ada ininya. Ini ada ceritanya saudara. Cerita leluhur-leluhur kita masa lalu. Ketika masih masa kerajaan,
menyebarkan Islam masing-masing. Joko Tingkir menyebarkan Islam, Raden Patah menyebarkan Islam dengan anaknya Trenggono. Di sana Sunan Gunung Jati menyebarkan. Kemudian ada kerajaan-kerajaan, kadang-kadang politiknya berseberangan. Aryo Penangsang, Pangeran Hadiri, sama-sama tujuannya, kadang-kadang ada salah paham. Karena apa? Beda kerajaan, betul? Maka sekarang ini sudah Indonesia kita nyaman, tentrem, betul? Jangan sampai berbalik lagi pada masa-masa zaman dahulu kala jadi kerajaan-kerajaan. Nanti saya datang ini, pangeran dari Banten, pangeran Pasuruan, pangeran dari mana ya itu? Surabaya ya? Nanti kalau ke Blitar disangkain orang asing pakai visa. Betul apa tidak? Kalau kita bisa dipecah belah, misalnya nih orang musuh, Blitar kerajaan sendiri. Kayak di Eropa, Eropa itu tidak terlalu besar, tapi negaranya banyak, kecil-kecil, tapi banyak. Naik kereta aja kita sudah melewati negara lain. Tapi harus pakai visa. Jangan sampai di Indonesia seperti itu. Setuju? Siap kita jaga Indonesia selama-lamanya. Kalau siap, kita sebagai mayoritas harus siap melindungi minoritas. Kita sayangi yang beragama-agama lain. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampilkan Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam yang menjadi rahmat bagi semua alam. Betul? Coba lihat di negara lain, sudah perang bos. India sama Pakistan udah perang. Berani kagak nanti perang, ngajak-ngajak perang. Mendingan kita menjadi bangsa yang santun, bangsa yang harmonis, saling menyayangi. Jangan lagi bohong-bohong aku cucu Nabi. Betul? Ente bukan cucu Nabi, ini sudah mustahil ente cucu Nabi. Dari mana aja ente bawa nakib-nakib dari luar negeri, suruh ngomong nasab ente para habaib itu soheh. Orang Indonesia sudah paham semua, sudah baca buku saya, ulama Nusantara mengugat nasab palsu. Datanya sudah qat'iyyud dilalah, sudah tidak bisa lagi ada celah untuk menjawab daripada terputus, dan sudah qat'inya bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin bisa untuk diganggu gugat lagi. DNA ente bukan orang Arab, pokoknya bukan orang Arab aja. Udah jelas kalau orang Arab J1, ente bukan J1. Jangan ngaku-ngaku lagi di YouTube kita para habaib turunan Rasulullah. Malu. Ini yang nonton sambil nyengir-nyengir sendiri, kagak punya malu lu. Nah ini yang terjadi. Polisi-polisi, para penegak hukum yang dulu, wah ini ada merkosa 31 anak nih, tapi ada al-habsinya. Ini cucu Nabi, jangan. Mungkin dulu itu mungkin ada sungkan-sungkan. Sekarang jedorin aja ke tembok. Tujuh apa enggak? Bukan cucu Nabi, udah jelas. Siapa yang tanggung jawab? Imaduddin Usman Al-Bantani, putra Nusantara asli, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa habaib itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana nanti akan didampingi oleh Sayyid Zulfikar dan Kiai Ismail. Jangan takut. Ini kesepuhan ini Masya Allah luar biasa. Di mana saja kegiatan PWI, kalau beliau lagi ada waktu, beliau hadir sampai ke Kresek, kampung saya. Masya Allah. Ini namanya Sayyid Syarif Ismail, kesepuhan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ini Nahdlatul Ulama kita jaga, tapi Nahdlatul Ulamanya harus kembali ke ajaran Wali Songo. Betul? Bagaimana kembali ke ajaran Wali Songo? Yaitu menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Semuanya yang harus dilakukan Nahdlatul Ulama adalah demi sebesar-besar tegaknya persatuan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Jangan biarkan warga Nahdlatul Ulama dijadikan budak oleh bangsa lainnya. Jangan jadikan warga Nahdlatul Ulama seperti ayam yang dilemparkan ke mulut buaya.
Kenal Kiai Syukron Makmun? Jawab yang keras. Kenal Kiai Syukron Makmun? Kata Kiai Syukron Makmun, kalau ada yang mengaku cucu Nabi, kita muliakan walaupun dia bohong. Kata Kiai Syukron Makmun, karena apa? Karena bohongnya itu urusan dia di hadapan Allah. Tapi dengan dia mengaku cucu Nabi, kemudian kita muliakan, niat kita memuliakan Nabi, kita tetap dapat pahala. Ini walaupun mungkin ada benarnya sedikit, walaupun ada benarnya sedikit, yang banyak itu salah dan pembodohan umat. Karena ini sama saja melemparkan ayam di mulut buaya yang sedang menganga. Betul apa tidak? Udah tahu buaya dilemparin ayam, dimakan. Ini kalau misalnya